Ustaz, bagaimana dengan ya ruatan, termasuk yang tanyakan Pak Rahman tadi, ada ruatan selapanan, misalnya tirone apa tiron weton nih, misalnya Rebo Legi, ya tiap Rebo Legi ada ruatan. Kemudian ruatan tahunan, ya tiap hari kelahirannya. Kemudian ruatan massal. Bagaimana hukum ruatan? Saya ulang lagi, namanya baiknya diganti. Jangan ruatan, karena ruatan itu jelas koneksitasnya, konotasinya dengan perilaku ritual bukan Islam, kejawen. Ya, kalau bisa disebut selamatan, atau selamatan bolehlah, selamatan, sodakoan, atau monggo saja. Bahkan ada yang puasa weton, kan ada puasa weton, boleh. Salah satu sandarannya adalah kepada puasa Seninnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasa Senin karena lahir hari Senin, itu ada hadisnya sahih. Kemudian puasa Kemis karena tiap Kemis amal kita ini dilaporkan ke Lauh Mahfud, dilaporkan ke atas gitu. Maka Nabi poso itu kalau Nabi, kalau kita ya sudahlah semampu kita ya. Tapi yang jelas, apapun yang panjenengan ingin lakukan dengan diri, terutama ibu-ibu biasanya kalau anaknya ujian dipasani kan gitu ya, boleh puasa mutlak namanya, puasa mutlak. Selamatan boleh, sodakoan boleh. Jadi misalnya anaknya ujian, panjenengan lalu ngedum duit 1 juta, bagus itu, betul. Bahkan ada hadis sahih yang baru diteliti oleh orang Barat. Nabi bersabda kan gini, dawau mardakum bisadaqah, obati orang-orang sakitmu dengan sedekah. Kan gak nyambung deh, gak nyambung. Wong loro kok obatnya sedekah, kan gak nyambung. Sebenarnya persepsi kita gak nyambung, nek loro sedekah itu gak nyambung. Tapi ternyata ada di penelitian di Barat, saya belum membaca detailnya, tapi kemarin dimuat di salah satu grup kesehatan, kalau nggak salah, saya lupa, saya ada grup para ahli kesehatan itu, bahwa ternyata sodakoh itu menyembuhkan, sodakoh itu menyehatkan, sodakoh itu menyembuhkan gitu. Tetapi tetap wilayah spiritual yang bekerja, yang aktif, yaitu orang sedekah di samping jelas tadfa'uf balak, menolak balak, di samping itu perintah Nabi, tapi uang kita disodakoi itu mesti ndongakne api, dan lain ndongakne itu biasanya tidak, ya enggak tahu yang didoakan. Misalnya kita sedekah, misalnya apalagi panjenengan minta sekaligus ya, nyuwun sewu niki sedekah kangge ya, untuk saudara saya yang sakit, muka-muka sembuh, itu malah bagus itu. Di sini boleh kalau minta kesembuhan kemudian sedekah, bagus. Bukan untuk saya, tapi untuk masjid atau untuk pondok, untuk siapa silakan. Syukur ya kabeh dikai duit 1 juta kabeh ngono, bagus sekali itu. Jadi kata ruatan itu tidak ada dalam Islam, tetapi prosesi seperti ruatan boleh dikondisikan supaya tidak bertentangan dengan syariat. Diniati bersyukur, atau diniati sodakoh, atau diniati berobat, atau diniati berbuat baik ya. Dan kemarin sudah saya sampaikan, sedapat mungkin sempatkanlah minimal seminggu sekali penyaluran sodakoh atas nama orang tua yang sudah wafat. Nek iso bedino, tapi kalau tidak bisa ya sepekan sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali, gak iso setahun sekali. Tapi ya kebangetan nek setahun sekali ya. Untuk orang tua yang sudah wafat, mereka sangat-sangat menunggu itu.
Jadi prosesi-prosesi yang sekarang disebut kendurian, selamatan, kondangan, sebagainya itu tolong diniati sodakoh. Nama atau nomenklatur ruatan, apalagi ya, ada ruatan, kemudian kalau wayangan itu apa ya? Apa? Ruat apa? Ya ruatan juga ya. Ya, ada ya sesajen wayangan. Pokoknya sudahlah, cari celah yang bisa dibenarkan agama. Kalau niat jelas niat syukur atau niat sedekah. Tapi kalau cara, upayakan betul-betul cara yang wujudnya tidak ada penyimpangan syariat, penyimpangan agama. Ini spiritualitas yang saya amat sangat kampanyekan kepada penyanyi, juga bisa nularkan kepada tetangga-tetangga sing wis biasa selamatan, tolong diluruskan. Enggak usah dikecam, enggak usah dilok nih, enggak, diluruskan supaya noto niat, noto hati, kemudian wujudnya, kalaupun wujud tumpeng juga ada apa-apa, wujud sego kuning juga ada apa-apa, wujud apa tadi jenang sengkolo juga ada apa-apa. Ya memang ada yang sing merkarane ya enek. Memang mereka tugasnya seperti itu, ya enggak apa-apa ya. Semua dikecam, semua disalahkan, ya sudahlah, biarlah mereka nanti capek sendiri. Yang penting saya sungguh tidak mungkin lah saya mempertaruhkan keselamatan akhirat saya dengan hanya begini, itu tidak mungkin. Saya justru ini dalam rangka meluruskan, justru dalam rangka bagaimana supaya umat Islam beragama dengan baik. Jadi apa yang ditempuh Wali Songo itu harus menjadi bagian dari metode dakwah kita, bukan menyalahkan tapi meluruskan secara pelan-pelan, secara baik, dan bagaimana supaya amaliyah perilaku kita ini selalu menjadi contoh bagi orang sekitar kita. Enggak begitu, sama lihat di tafsir-tafsir. Dulu orang Arab ya gitu. Kalau melewati satu lembah bilang a'udzu birabbi hadzal wadi. Mbah penguasa lembah ini nyuwun sewu kula badhe liwat. Lah niku nak cara ahli tauhid ngono iku dihukumi musyrik, mergo isti'adzah diwi ilah, jaluk perlindungan kelawan saliyane Allah. Malah disebut ing surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahab. Karena dalam kenyataan seringkali rijalun minal insi, wong-wong manusa jaluk isti'adzah ya'udzuna birijalim minal jin. Cara ning desa-desa mbah nyuwun sewu kula badhe liwat, ape ngetok wit gedhe di semedeni di ruwase. Lan selawase Jogja mbek Pantura yo gitu, sitok nganggep tradisi, sitok nganggep musyrik, ora ketemu. Lalu nganti langit wit bumi ya. Sitok nganggep ritual iku kudu ngetok wit gedhe, sitok ngukumi napa? Musyrik. Sing enak wis lawan asing. Terus disoting tradisi, kekayaan tradisi. Paling enak wong budayawan. Jadi gak penting musyrik apa musyrik, kekayaan apa? Tradisi. Semua PKS, wong fatwa masalah hukum akidah. Hukum iki ngruwat wit. Gus Dur diruwat gegere ra karuan. Kula duwe diruwat kesel ditakoki santri-santri. Gus hukume Gus Dur diruwat iki. Maksudnya piye? Kowe ngorder apa ngukumi musyrik apa ngukumi ra musyrik? Ora takok tenan Gus, ora takok misono gedhe orderan, takok ame iku. Lah ya aku kok kanjam musyrik apa ora musyrik ta? Nang kita ora jenengan disebut. Lah kowe gedeng yang ngukumi murtad. Akhirnya gedeng anggap iku budaya gampang ta. Karena kowe gedeng ora gedeng iku justru gampang ta. Mboten hukum cara pengiran, cara pengiran kira nabi kira rono. Saudara Roy ubus dong, paling enak jadi budayawan. Nang apa dari kekayaan apa? Budaya. Wong belajar ya kekayaan budaya, wong nutupi aurat jarian kekayaan budaya, kok sing katokan cekak kekayaan budaya, sing nganggo napa kaya ngirian jaya kekayaan apa? Budaya. Wong budaya itu nakalan, jadi salah ya dari kekayaan. Itu tadi. Sampean akan kesulitan. Ini kalau cerita ilmiah. Ibnu Taimiyah ketika ditanya, ma makna Rabbana stamta'a ba'duna napa? Apa artinya itu? Malah akhir-akhir itu ada cerita perselingkuhan santri becin, jadi santri hilang ke dari Rabi di alam napa? Jin.
dapat jin mendo jadi manusia terus dirapi juga santri macam-macam. Ya itu tadi misteri begini ini gak akan terkuat sampai sini. Mengulang kemarin lihat di Trans TV itu ada kuburan di syuting di Lirboyo itu. Mulai dulu masih ada yang Lirboyo ini kurang lebih ya bukan kemudian ada kejinan. Di sarang ya wonten makam ternak dari tapi tidak boleh jadi. Tapi itu tadi selalu kita berhadapan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Itu tadi misalnya para psikolog ngerti santri bengi-bengi rono itu mesti kejinan. Loh bingung, wong ngerti bengi-bengi para kuburan. Aduh rasa kejinan wis campur bingung gitu kan. Iku tenan wis kejinan apa tenan perkara napa? Mergo nek dijajal tenan bocah di dhuwit. Morone kuburan kabeh dolanan HP. Lu kira-kira ya rapati kejinan. Pemene nek gedek-gedek nyetel prank tune sing anyar sing pemene lagune makhluk paling seksi to apa kira-kira kejinan ta ora. Itu masalah ya itu tadi kula berat. Lho saya ini sering konsultasi sama para kiai. Kita ini berhadapan sama teori sains, teori ilmu pengetahuan. Dan itu yang dibahas Imam Ghazali itu. Wah masalah paling gentleman ngadepi fenomena itu. Makanya Imam Ghazali ketika ditanya apa betul bahwa alam raya ini misalnya al-ardu alal qut wal qut alal ma sampai ada teori macam-macam. Dari Imam Ghazali, bagaimana Anda memungkiri satu ilmu yang hasilnya itu akurat. Jadi Islam itu mengalami kasus Kristen dia itu Galileo juga mati mergo meyakini bumi gak bulat, bumi gak datar. Mergo meyakini bumi bulat apa? Era Islam anyar gimana? Mereka alasannya zahirul ayat wa ilal ardi kaifa nama sutiha ebusitot alawat jilma bumi ya kalau karpet. Tapi ketika era Khawarizmi, era Imam Ghazali termasuk Imam Ghazali Jawa ngakui teori falak. Teori falak itu kan bisa menentukan gerhana matahari itu jam 9 ya, lama gerhana 5 menit, gerhana kemiringannya sekian dan ternyata iya matahari akan gerhana tanggal sekian, jam sekian, ternyata ya. Dan semua teori itu berpijak pada teori bumi bulat-bulat dan bumi berputar. Semua teori akuratnya falak itu hasil dari dasar pokok sehingga di bumi berputar. Karena ilmu itu gak akan terlahir dari teori bumi busitot ala wajil. Itu masalah polemik terus gitu sampai terakhir ketika Imam Ghazali ngakui ulama-ulama baru tidak menjadi kontroversi. Jin juga gitu. Tidak kontroversi semenjak banyak ulama yang bisa menjawab. Nah, cara kula pribadi idealnya ya kita ini rasional tapi ya setengah wali atau setengah dukun. Nah wali ya dukun lah, bareng ngerti alam gaib itu. Ya itu supaya membuktikan bahwa alam jin itu ada. Zaman bapak kula nak ngandani ngoten. Kowe iku kudu tau roh jin barang, roh wedhen barang, ben roh nak makhluk Allah ora kowe tok. Dadi nek roh wedhen kudu syukur. Nah, ternyata makhluk Allah ora kutok. Ono kancane. Daripada kita berpolemik jin itu ada apa enggak? Mendingan kowe ya takok ijazah kiai atau takok dukun ben roh napa? Jin. Tidak apa-apa, itu lebih baik. Ketimbang kue ratau roh terus meyakini nggak tenang ada makhluk di luar manusia. Sebab ini artinya robbana tamtaan apa jin di sini itu arti itu tadi sesuatu yang mahtur yang tidak dilihat semuanya namanya apa? Dan yang jelas menurut hikayahnya Quran jin itu ada sebagai makhluk itu ada. Tapi bentuknya kayak apa itu tadi kita kan harus kedek-kedek komik-komik. Baik Jin Aladin yang menipu, nak setan digambar pijak, terus rupanya menipu, kemudian di film macam-macam. Itu juga merubah, artinya merubah pola pikir kita. Padahal betul mesti ngotot. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, "Ma min nabiyyin illa wa qad wasafa li ummatihi kaifa kana dajjal. Wa asifuhu lakum huwa aqwa." Setiap nabi mesti pernah menjelaskan Dajjal itu kayak apa, kriterianya, sifat-sifatnya Dajjal kayak apa. Dan aku kata Nabi nerangno Dajjal itu akwar, picek meripat sitok. Wa inna woha laisa bi akwar, dan Allah itu rapicek.
Kenapa Nabi gadah niat ngoten? Mergi riyen jemben Dajjal ngaku sebagai pangeran. Tapi Dajjal sing ra iso ditutupi, dekne ngaku pangeran lah terus dalam keadaan mripat picek napa sitok. Jadi Nabi ngendikan wa inna wa laisa bi aqwa. Dan Allah itu tidak gitu. Ini kulo terus. Sebab itu ngendikan ulama-ulama kados sing aran hikam, sing aran Ihya itu berpendapat malam yukasaf fi hayatihi khusya alihi min su'il khotimah. Weling-eling sing sekolah ora tau ngaji kitab klenik. Jadi kadang penting kitab klenik. Orang yang tidak pernah mukasafah dalam selama hidupnya itu ditakutkan mati su'il khotimah. Karena ada misteri Tuhan yang diungkapkan Quran dan kita tidak pernah bisa membuktikan. Contohnya kok jin di setan. Lalu aku kudu tahu muka sapa roh setan. Nah, aku sudah tahu roh aku loh. Jadi aman belum bos. Entah sekian detik kudu tahu roh. Mau keliru setan roh kan bos apa semua tahu roh. Setan roh. Karena itu tadi teori tentang jin sebagai makhluk. Selagi kue roh muka sapa itu janggal. Jadi aku mau. Misalnya yang pondok ana mitos utawa ning kuburan. Angger wong sing rono iku edan, kok iki dibantah oleh pakar-pakar psikiater. Pancen saya wis bingung, pancen sarape pedet sitok misal. Dijurike rono ya pedet siji. Artinya kan dikunsurno krana kejinan kan gak iso. Tapi niku wis wonten tiyang gak sadar sakniki bremeng suarane beda mek suarane. Kok tuwakokno sing pakar ahli kita, muga wong dalam ketinggian sekian, panas sekian niku peta suarane mbemlungker apa, akhirnya suarane ora kaya asline. Artinya selalu terbantahkan oleh teori-teori apa? Ilmiah. Dan ini gawat, agama gawat kalau begini juga. Sebab itu pakar-pakar agama harusnya pernah mukasafah. Lah pakar dewi atau mukasafah. Entah sekian detik itu sampai harus pernah mukasafah. Tidak apa harus pernah. Ya kalau tidak ditakutkan gak tahu roh nopo bukti gitu. Dan itu dari ulama loh. Malam yukasaf li hayati muddata hayati. Usia alih suul khotimah. Orang yang tidak pernah mukasafah itu ditakutkan suul khotimah. Artinya itu dia akan punya trauma-trauma ilmiah, trauma akademik. Masa iya? Paling tidak punya kejanggalan. Masa iya? Ada yang namanya malaikat, ada yang namanya jin. Malaikat itu buatan sakral. Memang kamu malaikat itu kelewat orang Islam buatan. Malaikat itu fantasi dari tiang kafir lagi malaikat. Dulu buatan aneh-aneh sekuler buatan. Zaman tiang kafir tentang Nabi Muhammad, istilahnya seperti lauma ta'tina bil malaikati in kunta minas. Artinya adalah wong kafir, mana kowe nabi tenan. Mbok kowe iku dakwah dikawal malaikat. Berarti wong kafir lah kan duwe versi tentang napa malah. Lha niku istilah wong kafir. Lauma ta'tina bil malaikat. Mas, nak iku nabi tenan, mestinya sing awal itu malaikat. Berarti orang kafir kan punya gambaran, punya versi, punya gambaran tentang malaikat. Malaikat itu makhluk sembarang pangeran sing jujur, sing iso dadi kesaksian nak nabi ku nabi. Versi orang kafir lah begitu, sehingga ketika Nabi Muhammad ngaku nabi, itu orang kafir, lauma ta'tina bil malaikat. Artinya apa? Selama makhluk itu gaib, versinya akan banyak. Tugasnya untuk menyampaikan, bukan memaksa. Nabi aja ketika berdakwah turun ayat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad ingatkan, tugas kamu ngingatin orang, bukan maksa orang. Seorang Nabi Muhammad manusia paling takwa, surga terjamin, sangat dekat dengan Allah, luar biasa. Tugasnya hanya mengingatkan, bukan maksa. Saya di hidayat, Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Kemudian di pagi ini pengen maksa Anda, saya siapa? Saya masih sehat. Ya, ya dalil. Ini kita bagi dua. Ini yang mengerjakan, ini kemudian yang tidak mengerjakan. Nah, ada yang menolak, kemudian ada juga yang mempraktikkan. Baik, kita mulai dari yang menolak. Mengatakan, pertama, ini terkesan ibadah nih. Ya, jadi menilai perbuatan itu sebagai ibadah. Kalau ibadah, mesti ada contoh. Kan? Nggak boleh dibuat-buat.
Karena sesuatu yang dibuat-buat dalam ibadah itu bisa melahirkan yang disebut dengan bid'ah. Kalau sudah bid'ah itu bisa dolalah. Kalau sudah dolalah itu bisa finnar. Di antara dalilnya turunkan misalnya hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 4301 404301. Baik, mari kita lihat pelan-pelan misalnya. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyakum muhdatsatil qaul. Awas, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Sampai situ sebetulnya ada beberapa riwayat menambahkan, ada yang mengatakan ini syarah penjelasan saja, wa kullu dhalalatin finnar, wa kullu dhalalatin finnar. Jadi setiap yang tersesat berpeluang masuk neraka. Bagian terakhir ini sebetulnya bukan bagian dari inti hadisnya. Hanya beberapa mengatakan ini ada tambahan, ini ada tafsir masuk ke situ. Persis seperti kalimat Ibnu Adam, idza mata Ibnu Adam, padahal di hadisnya bukan Ibnu Adam, di hadisnya insan, idza matal insan atau idza matal abdu. Demikian di hadis riwayat Muslim 9 lafaz. Cuma kemudian disyarah oleh para ulama, wa yuqsadu bil insan Ibnu Adam, yang dimaksud dengan insan semua anak cucu Adam. Maka populer ungkapan idza mata Ibnu Adam. Paham? Oke, teruskan. Ini contohnya nggak ada. Baik ya, ini berpeluang menjadi bid'ah. Sampai kita bahas dulu ya. Awas, hati-hati, jangan marah dulu. Nah. Kemudian teruskan ke bawahnya. Nah, ini nggak boleh diada-adakan. Yang ketiga, kalau ini baik, nah keluar kaidah nih, keluar kaidah. Kalau ini baik, tentu orang dulu sudah mengerjakan sebelumnya. Pernah dengar ungkapan ini? Jadi ada ini ungkapan baru nih. Nanti saya berikan pandangan. Ya, ini saya berikan pandangan. Ini ungkapan baru yang tidak pernah ditemukan di kitab fikih manapun. Ya, kalau baik, tentu dipraktekkan oleh orang sebelumnya, oleh generasi sebelumnya, Baik, ini diantara dalil-dalilnya. Jelas sampai sini? Baik, makanya ketika ada orang misalnya muncul, siap nih maulid, mau bikin ini, mau bikin itu dan sebagainya, mau ngaji ini itu, dikatakan, nggak bisa, itu bid'ah. Nah, singkat aja bid'ah. Kenapa bid'ah? Turunkan. Ini terlihat seperti ibadah, ini nggak ada contohnya. Ya, ini masuk pada sesuatu yang dibuat-buat, dan kalau itu baik pasti dipraktekkan oleh generasi sebelumnya. Nah, kemudian itu dijawab oleh orang-orang yang melakukannya, mempraktekannya, bahkan dengan jawaban-jawaban juga yang didetilkan sampai dengan dalil-dalilnya. Di antara orang kontemporer yang menjawab itu ada namanya Al-Habib Sayyid Alawi Al-Maliki. Ya, beliau tinggal di Mekah, wafat juga di Mekah, di antara cucu keturunan Nabi SAW. Menulis kitab namanya Mafahim Yajibu an Tusahhah. Lihat di halaman 309 sampai dengan 321. Ya, saya qadarullah nggak kebawa tuh, padahal sudah saya siapkan, kalau nggak kebawa. Itu saya punya. Kemudian kitab ini juga saya punya, yang lain saya punya. Saya tuh mau saya praktekkan mau enggak, yang penting saya baca dulu, saya lihat. Kita hargai orang berpendapat seperti apa. Baca, jangan sampai kita berargumen tapi tidak punya dalil-dalil. Wah, sampaikan aja. Bid'ah bagaimana? Pokoknya bid'ah lah. Nggak bisa begitu. Harus ada turunan. Ya, harus ada turunan seperti apa, dalilnya apa. Dengar dulu, baca, teliti. Kalau sudah mengerti silahkan simpulkan. Yang penting ada paham referensinya. Ya, mafahim yajibu an tusahhah. Diturunkan oleh beliau. Pertama, ini ibadah, bukan. Siapa yang bilang ibadah? Kata beliau ini bukan ibadah, ini adah, al-adatu. Beda antara ibadah dengan adah. Kalau ibadah semua sudah diatur, ada ketentuan. Dari nabinya ada, dalil ada, contoh ada, itu ibadah. Salat ibadah, dalil ada, contoh ada, dipraktekkan. Kalau ada, itu bagian dari tradisi. Tradisi ini bisa jadi diambil dari nilai-nilai syariat, cuman dipraktekkan dalam bentuk kebiasaan masyarakat. Hukum fikihnya mengatakan al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, boleh dipraktekkan. Misal ada semboyan di Ranah Minang, ya. Adat bersanding syarak, syarak bersanding kitabullah. Adat itu bersanding dengan syarak, bersesuai dengan syariat, syariatnya berpedoman pada kitabullah. Kalau nggak bertentangan, praktekkan. Itu jelas. Al-adatul muhakkamah. Adat dibagi dua. Ada adat urusan dunia saja. Adat yang jadi hukum urusan dunia. Misal urusan dunia, urusan toilet, Cicahem dengan misalnya yang satu lagi terminal apa namanya? Lebih panjang sampai sekarang dia. Itu lebih panjang dengan Cicahem. Masuk toiletnya beda. Cicahem 1000 misalnya, lebih panjang 2000. Hukum Cicahem 1000, lebih panjang 2000. Tiba-tiba Anda biasa ke Cicahem, masuk ke lebih panjang, masuk ke toilet, bayar 1000, kata orang lebih panjang, Pak 2000, nggak bisa, biasanya 1000. Adat di situ, awas hati-hati, adat di situ berbeda jadi hukum, jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan Anda nggak bisa tolak, itu urusan dunia. Sama bahkan ke istilah. Di sini pisang itu pisang, gedang itu pepaya.
Awas, masuk ke Jawa, gedang itu pisang. Awas, awas, jangan itu sayur. Silakan. Oh, monggo niki, ini nasine loh ya. Niki jangan dimakan, niki jangan dimakan. Masih aja dimakan, sayurnya enggak. Kenapa niki jangan dimakan? Kan jangan tuh sayur. Ya. Paham? Itu adat namanya. Ada kebiasaan-kebiasaan. Nah, hukum fikih mengatakan urf itu, adat itu kalau masuk pada urusan-urusan terkait dengan praktek-praktek penjelasan atau praktikal nilai-nilai syariat, dipraktekkan dalam adat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Dari mana hukumnya? Nggak usah ambil sekarang, ambil masa jahiliyah. Di jahiliyah ada dua adat. Adat pertama misal saat tawaf. Tawafnya apa? Buka pakaian semua, tawaf sambil tepuk tangan, sambil siul-siul. Itu nggak usah dipraktekkan. Nggak usah, karena bertentangan dengan syariat. Sudah membuka aurat, sudah siul-siul nggak jelas dan sebagainya, nggak ada maknanya. Maka itu tinggalkan. Makanya kalau ada kebiasaan-kebiasaan tradisi yang bertentangan dengan syariat, jangan terlampau kreatif, tinggalkan. Yang kedua, ada adat mereka sejak jahiliyah untuk menghormati orang tua yang baru punya anak pertama. Maka dihormati dengan panggilan abu, dilekatkan nama anak pertamanya. Misal Nabi Muhammad SAW melahirkan anak pertama namanya Al-Qasim, maka dihormati takrim namanya Abul Qasim. Pamannya ada yang dikenal dengan, pernah dengar nama ini? Imran, pernah dengar? Abdul Manaf, paman Nabi. Kalau Abu Talib, nah Abu Talib itu aslinya Imran. Ada yang mengatakan Abdul Manaf. Anak pertamanya namanya Talib. Kemudian ada Ja'far, kemudian ada Ali. Karena anak pertama namanya Talib, maka dikenal dengan Abu Talib. Nah, itu banyak turunan ke bawah untuk sebagai menghargai orang-orang yang baru melahirkan dan baru punya anak pertama. Takrim. Itu dilestarikan sampai masa Islam sampai sekarang. Abu Muhammad, Abu Usama, Abu Husain, Abu Hasan dan sebagainya. Jadi kalau antum misalnya tiba-tiba saya pengen hijrah, terus ganti nama antum Asep, punya anak namanya misalnya Hasan, jadi Abu Hasan. Ini bukan menunjukkan Anda Islami, bukan. Itu dari tradisi sejak masa jahiliyah. Jangankan Anda, Abu Lahab juga begitu, Abu Jahal juga begitu, dan yang lainnya. Itu tradisi sejak zaman dulu, cuman diabadikan, dilestarikan masa Islam karena punya nilai-nilai baik. Itu yang disebut adat tidak bertentangan dengan syariat. Paham? Awas, saya belum bicara pilihan, tugas saya menjelaskan dengan objektif, jangan menutup-tutupi. Sampaikan ini pilihan itu belakangan. Jelas? Jadi paham ya? Jadi ini adat nih, bukan ibadah. Kalau ibadah itu ada teknisnya, ada macam-macamnya, ada aturannya. Kami ini kumpul seperti antum kumpul. Antum kumpul itu pengajian yang dibahas Nabi, kami juga pengajian yang dibahas ini, kumpulannya seperti ini. Kita cuma tradisi seperti antum tradisi kumpul taklim, tradisi kumpul ini. Tapi kan nggak ada contohnya dari Nabi. Ini yang jadi masalah. Apa antum juga ada contohnya taklimnya khusus hari Ahad subuh? Apa ada contohnya taklimnya khusus malam Jumat? Apa ada contohnya taklimnya khusus di Sabtu subuh? Nggak ada zaman Nabi dikhususkan taklim di Sabtu subuh. Gak ada zaman Nabi dikhususkan taklim di Ahad subuh. Tapi kan ini, tapi kan itu, tapi ya itu kan tapi. Semua persoalan butuh dalil. Perhatikan baik-baik. Kalau urusan ibadah itu telah kita bahas. Ada dalil, ada contoh. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contoh nggak ada. Tidak setiap yang nggak ada contoh tidak boleh dilakukan kalau ada dalilnya. Nah, ini bukan urusan ibadah, tapi ada dalil. Apa dalilnya? Untuk mengikuti membahas tuntunan Nabi. Quran surah ke-33 ayat 21, Quran surah ketiga ayat ke-31, Quran ke-9, bahkan dari ayat ke-124 sampai dengan ayat terakhirnya. Teman-teman sekalian, itu menunjukkan kemuliaan Nabi dipraktekkan dalam bentuk pertemuan-pertemuan membahas tentang Nabi. Isinya ada yang taklim, isinya ada yang pujian, isinya ada yang doa. Sama dengan antum kumpul bahas sirah, yang dibahas tentang Nabi, yang dibahas kehidupan Nabi, istri Nabi dan sebagainya. Cuma waktunya kemudian ditetapkan oleh mereka. Kapan waktunya? Yang paling afdol pas bersamaan dengan lahirnya. Kenapa bersamaan dengan itu? Karena orang mulai ingat, banyak ingat. Kalau banyak ingat, banyak mudah menghadirkan nilai-nilainya. Sama dengan begini, kapan kelahiran negara Indonesia? 17 Agustus. Ya, bulannya Agustus, tahunnya 1945, itu bahasa Arabnya milad. Milad Muhammadiyah 18 November, sebentar lagi tuh. Tahun 1912, 18 November. Miladnya NU 31 Januari 1926 dan sebagainya. Coba cek, negara memperingati miladnya. Disampaikan setiap 17 Agustus tuh. Bahkan hal-hal yang tidak terkait langsung pun ada. Apa misalnya? Panjat pinang. Ayo, siram sama minyak, naik lagi, merosot lagi. Kenapa sih Pak mesti bikin itu? Menanamkan nilai perjuangan.
berjuang untuk mendapatkan yang di atas, naik turun lagi, naik turun lagi. Ayo semua dicari, dijelaskan. Tapi intinya ingin menanamkan nilai-nilai yang dulu pernah terjadi di masa-masa kekinian. Kapan waktu yang paling tepat? Ketika momentumnya tiba. Saya belum pernah mendengar ada mengatakan, tuh milad kemerdekaan bid'ah. Ayo kalau berani. Paham sampai sini? Jadi konteksnya ini adalah masuk kepada wilayah adat. Kalau adat kemudian, ini contohnya bagaimana berlaku kalau urusan ibadah, pasti jelas. Ada contoh, ada dalil. Bahkan ada ibadah yang contohnya belum ada atau bahkan tidak ada, dalilnya ada, sudah kita bahas. Seperti zakat, seperti macam-macam dan sebagainya. Contoh lagi, yang lainnya apa? Mushaf. Mushaf itu zaman Nabi nggak ada. Yang ada tulisan di, maaf, ada yang batu, ada yang tulang-tulang sudah mengering, ya ada yang pelepah pohon dan sebagainya. Apakah Anda mau menyebut mushaf itu bid'ah? Tidak. Sekolah sekarang yang pakai bangku, pakai macam-macam, pakai dasi, jam tangan, macam-macam waktu. Sekarang sholat antum, kalau mau konsisten antum, dalilnya ada, contohnya ada. Apa itu dalilnya? Apa itu contohnya? Keluar, pasang tongkat, tek, di lapangan. Lihat bayangannya. Nanti kalau sudah mulai mengecil, siang matahari tergelincir, lewat, kemudian bayangan lebih kecil daripada tombaknya, zuhur masuk. Kecil lagi, asar. Semakin mengecil hilang, maghrib. Semakin gelap, isya. Saya tanya pada antum, siapa yang sekarang dan masjid mana di Bandung yang kalau mau sholat pasang tombak di luar? Sekarang kemana? Jam berapa maghrib? Jam berapa kemudian isya? Jam berapa zuhur? Saya mau tanya, tunjukkan pada saya satu hadis saja tentang jam di zaman Nabi. Sholatlah kalian ketika jam 5:45. Tunjukkan pada saya. Mana dalilnya? Kalian mengatakan harus ada dalil, mana dalilnya? Mana contohnya? Oh ini nggak bisa, ini kan kias, ini apa? Sama aja. Sama aja. Kenapa kalian mengunggulkan yang ini tapi menolak yang lain? Kenapa kalian mengagungkan yang ini tapi menafikan yang lain? Tapi ketika itu jadi kepentingan Anda kemudian bela mati-matian. Jangan seperti itu. Anda boleh tidak sepakat, tapi juga tidak harus kemudian menghadirkan Anda yang paling bagus. Awas apalagi sombong. Sombong itu bahaya. Jangan bersaing dengan tukang pancing. Tukang pancing lebih jagoan. 3 orang tukang pancing lomba kesombongan. Yang satu mengatakan, nih Pami Habi mancing ayeuna. Waduh, kalau saya mancing sekarang saya lempar, begitu saya lempar langsung dimakan. Tuh. Yang satu mengatakan, pancing saya baru dimasukin umpannya begini, ikannya udah nongol. Pak, mau mancing nggak? Yang 3 cuman diem aja. Kamu gimana? Saya itu kalau mau mancing hari Sabtu, hari Jumat ikan datang ke rumah ngetok. Punten Pak, dupe anjing jantan mancing. Sudahlah, gak usah seperti itu, ya. Gak ada ujungnya, gak ada ujungnya. Paham ya? Dia lebih baik kita lihat dulu, dengar aja dulu. Dan belum tentu juga ini pun unggul dibanding yang ini. Cuman caranya tampilkan dengan yang elegan. Itu yang paling bagus. Caranya demikian. Ini jawab, ini dalil, pakai dalil. Dalil pakai itu biasalah. Biasa diskusi dalil itu pilihan terserah Anda. Ya jangan sampai perbedaan kita membuat kita sulit untuk minum teh bersama.